Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi.
Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023.
Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2014
13/2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap.
yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak.
Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut.
Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S.
Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo.
Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW.
Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch,
IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi.
Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023.
Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2014
13/2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap.
yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak.
Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut.
Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo.
Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW.
Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch,
IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi.
Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023.
Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode
13/2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap.
yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak.
Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut.
Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo.
Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW.
Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch,
IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi.
Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023.
Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013
13/2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap.
yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024.
Aksi simak itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum.
Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo.
Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW.
Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch, IPW,
Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi.
Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023, totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023.
Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode
2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap.
yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024.
Aksi simak itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum.
Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku sudah merencanakan untuk melaporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi sejak 10 bulan lalu. Namun, Sugeng mengatakan dirinya mengurungkan niat tersebut lantaran saat itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Sugeng mengaku siap segala risiko yang diterimanya terkait pelaporan ini, termasuk jika dituntut balik ketika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi. Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga membantah tudingan bahwa pelaporan terhadap Ganjar dikaitkan dengan unsur politik. Secara lebih rinci, dia menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kota Bogor. Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di pemilu 2024. Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan. Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah dikader atau dididik oleh PSI. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar atas dugaan gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama, Dirut Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun uang gratifikasi itu diduga diterima Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai pengendali Bank Jateng soal cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Dalam laporannya, Sugeng menduga korupsi gratifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan nominal mencapai 100 miliar rupiah. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ganjar, ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, yakni berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu disampaikan Sugeng pada Selasa 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Ali membeberkan verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan untuk memastikan apabila sejumlah syarat dan ketentuan dari suatu laporan masyarakat terpenuhi. Kemudian pihak KPK akan mulai mengumpulkan data dan informasi lanjutan dengan meminta keterangan dari pihak pembuat laporan. Sebelumnya, laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu BUMD tersebut dimasukkan oleh IPW di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awi buka suara soal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Diketahui Ganjar dilaporkan Indonesia Police Watch atas dugaan penerimaan gratifikasi. Awi mengatakan bahwa pelaporan itu mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Awi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk melaporkan dan siapapun bisa diproses hukum. Awi juga meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional. Sebelumnya KPK menerima laporan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu dibuat oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng atau cashback. Sugeng menduga perbuatan itu telah dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Totalnya bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024